Ayo pelan-pelan, ayo. Ya oke sih. Katanya jangan aneh-aneh ya. Aman ya. Gimana kabarnya mundur aja. Kata siapa? Udah sabar aja udah. Belum ada yang bilang putus. Banyak fans yang bilang ngisuin putus. Tanggapan kamu gimana? Ya memang kan kita lagi LDR ya, lagi LDR. Ini aku lusa ke Bali nih. Lusa ke Bali. Bareng dia? Semoga, iya kan dia di Bali udah lama. Oh, 3 nyamperin. bulan. Semoga bisa ketemu, bisa apa ya? Bisa silaturahmi dan lain-lain. Ya walau bagaimanapun pasti ada ini ya, rintangan-rintangan lah ya. Kalau udah ada hubungan, ada niat baik kan biasa ada rintangan. Sebenarnya pembelajaran sih buat kita berdua gitu. Semoga doain aja ya. Soalnya kadang-kadang menurut saya yang bikin rusak-rusak itu netizen gitu. Karena ada banyak netizen yang nyampein berita buruk dia ke saya, berita buruk saya ke dia. Itu yang membuat jadinya karena nggak semua orang bisa nggak baca komen, nggak baca nggak baca DM, nggak bisa kita paksa semua orang kayak gitu. Jadi kalau misalnya terlalu banyak netizen yang ngomong-ngomong buruk ini segala macam, jadinya menurut saya jadinya bisa kena psikis orang, bisa kena mental orang yang tadinya misalnya nggak apa-apa jadi runyam gitu sih menurut saya. Enggak sih Aurel potong rambut karena stres? Enggak, dia rambutnya emang pendek. Enggak, emang dia kan emang dia pendek rambutnya sekarang. Ya kan katanya baik-baik aja. Iya, terus apa yang potong rambut siapa? Nah itu katanya. Enggak, dia nggak potong rambut, emang rambutnya pendek. Tapi tak, kalau ada yang bilang katanya lu memanfaatkan Aurel seperti apa kan? Wah nggak tahu deh. Manfaatnya gimana kan istilahnya saya sama Aurel ketemu sama-sama udah berkarya di bidang masing-masing gitu. Berarti nggak ada gantung ya? Lagi nggak gantung sama Aurel? Nggak gantung karena menurut saya kan berkarya bareng-bareng, menaikkan satu sama lain, bikin semangat satu sama lain. Saya juga bangga kan dengan perkembangan dia, sekarang dia bisa bikin lagu, bikin Artinya saling support ya? film, saling support. Jadi menurut saya nggak ada yang manfaat, tapi lebih karena kita ada karena cinta. Terus Bang kamu Atta, kira-kira mau dibawa ke Malaysia? Nah pertanyaan kayak gitu kadang-kadang malah menjebak saya sendiri gitu. Karena saya kebanyakan ditanya-tanya begitu, saya jawab-jawab kesannya saya janji-janji. Padahal kan saya bilang tunggu nih, nggak tahu gimana sih segala Kondisi ya? macamnya kondisinya gitu loh. Pas Aurel Emang kebetulan memang orang tua saya di sana gitu. Jadi kalau terlalu dipanas-panasin, jadi orang tua saya juga kadang-kadang jadinya ribut, diserang netizen, dimaki-maki kayak gitu kan jadinya bukannya tadinya hubungannya jadi harmonis, jadi sama-sama runyem gitu. Tak, artinya ke Bali itu ada penegasan lu tak? Artinya lu ke Bali ada penegasan lu? Ya silaturahmi lah, Sikap kan lu? udah lama juga nggak ketemu. Berarti tahun baruan di Bali. Tahun baruan saya di Bali. Bang Atta, kan fans juga banyak yang komentar tuh kok stories nggak bareng Aurel pas Aurel ke Jakarta. Oh, ya namanya hubungan kadang-kadang ada ngambek-ngambekan, ada ego masing-masing, ada putus nyambung, ada kayak gitu-gitu. Nggak ada orang hubungan mulus-mulus terus, apalagi kita setahun aja sebenarnya belum. Tapi karena terlalu banyak kadang berita mencecer, jadi kayak hidupnya saya sama dia mungkin kayak diatur orang gitu. Jadi udah nggak dari diri sendiri gitu. Jadi yang saya lihat mungkin kalau saya pribadi karena udah sering berjuang gitu ya, saya berjuang, jadi kalau saya kayak gitu-gitu masih nggak ngaruh gitu. Tapi kan kasihan juga dia kemarin udah nutup akun Instagram sempet, habis itu balik lagi. Itu kan berarti mental tuh bisa keganggu gitu. Jadi menurut saya harus lebih smart dan lebih memilih gitu. Oke tak, kemarin kalau sempat curhat sama Bunda Yuni Sarah ya, katanya kabar kamu lagi banget sekali. Curhat apa sih salah satunya sama kamu sama si Aurel? Iya kan Bunda Yuni kan mamahnya, tantenya, kakaknya Budenya. KD juga. Ya memang sebenarnya tuh video udah lebih duluan dari itu sih, cuma dapatnya baru sekarang. Ya bercerita lah kan gini loh, mendekat ke keluarga tuh susah loh. Mungkin kalau aku bisa dekat ke keluarga ini, yang ini belum bisa gitu kan. Mungkin ya gitulah, ke keluarga tuh kan harus diambil hatinya gitu. Jadi kalau kita bersama itu kan harus keluarga kita juga meredoi gitu. Kalau ada yang nggak redo, kalau menurut saya ya pernikahan tuh akan atau hubungan tuh bakal nggak lancar. Kalau ada yang nggak redo, ada yang nggak ngedoain, apalagi orang tua kandung kita sendiri. Jadi, tapi tak, di tengah kali-kali hubungan lu dengan Aurel, lu sempat menjelaskan nggak seperti apa? kalau aku sih gini deh, yang penting jangan pernah nyalain Aurel, jangan pernah nyerang Aurel, jangan pernah bully dia, jangan. Tapi bully saya nggak apa-apa, tapi jangan bully dia, kesian. Saya lihatnya tuh kesian, jadi kayak ini udah korban sosmed gitu.
Jadi orang bisa emosi kapan aja gitu. Jadi menurut saya kalau sosmed terus membuat dia seperti itu, dia akan sakit juga. Mungkin sekitarnya kena, di telinganya masuk. Mungkin dia nggak sedewasa saya gitu. Kalau saya kan dari dulu saya memang bodoh amat sama orang-orang kayak gini kayak gitu, bodoh amat gitu. Berarti masih Tapi optimis lu- ya bakal menikah dengan Aurel? Saya sih masih berusaha dengan sebaik mungkin yang saya bisa gitu. Karena kan ada prinsip-prinsip entah keluarga saya entah keluarga dia yang harus kita blending gitu. Saya pokoknya dari dulu saya udah bilang saya nggak ada janji-janji, nggak ada apa, tapi saya mau berusaha gimana caranya keluarga pun baik gitu. Bang Atta, makna 2020 buat abang seperti apa sih? 2020 tahun yang senang, perih, segala macam. Karena di tahun ini aku menemukan cinta, di tahun ini juga aku menemukan banyak cobaan di tahun ini. Aku menemukan banyak lika-liku dalam hidup di tahun ini juga. Bagaimana restoran-restoran dan lain-lain usaha-usahaku tutup juga pada tahun ini juga, bukan bulan ini, sorry, tahun ini. Jadi tahun ini benar-benar berat dan bahagianya tuh terus minus. Jadi nggak ada yang gimana caranya. Aku kadang-kadang ada tokoku, salah satu toko usahaku ada 4 toko, tapi itu nggak ada omset selama 6 bulan, kita harus gaji karyawan. Itu berat juga. Jadi lika-liku di 2020 ini sangat banyak, tapi yang aku yakin satu, aku mendapatkan keberkahan lah di tahun 2020 ini. Udah jadi Kemarin, rumah Mas. ya, Tak? Udah sempat cari Iya. Karena rencana aku yang sekarang ini kan ada mau pembangunan. Jadi aku lagi pindah rumah dulu sementara, dan memang aku planning kan pengen punya rumah masa depan gitu ya, yang udah siap buat anak dan lain-lain. Apalagi kalau anaknya mau banyak kan, yang sekarang tuh kamarnya 1 doang, kamar aku doang. Jadi mau rumah yang kamarnya 10, kamarnya banyak gitu kan, mau punya anaknya 15. Ngalahin. Doain siapapun gitu loh, siapapun ya, doain aja gitu, jangan ini. Aku kasihan sih sama jadinya hubungan aku tuh jadi dikaliku gara-gara diatur-atur. Kamu harus kayak gini, kamu jangan kayak gini, kamu gini, kamu kayak gini, kamu kayak gini. Jadi semua hubungan kita udah nggak dari hati lagi lama-lama. Kamu bikin gini dong, kamu kasih ini dong, kasih ini dong. Tapi dari orang tua sendiri nggak ada diatur-atur. Mempersiapkan rumah. Ya pasti mempersiapkan rumah lah, karena kalau saya nitip bagaimanapun ke depannya saya butuh yang lebih lega, apalagi timku juga makin banyak. Alhamdulillah aku membuka lapangan kerja tiap bulan. Jadi itu targetku di 2020, mudah-mudahan awal Januari aku udah pindah. Semoga dengan rumah baru juga ada berkah baru, Amin. ada tujuan baru, dan bisa mempunyai segala lah hubungan yang lebih baik. Kemarin Aurel pada saat ke Jakarta itu mampir ke rumah Atta. Apa ketemu gitu? Enggak, kan namanya tadi aku udah bilang, namanya hubungan tuh ada cekcoknya. Mungkin lagi cekcok gitu. Jadi dan mungkin dia ada salahnya, aku ada salahnya. Jadi aku nggak bilang aku bener, dia salah, enggak. Kita sama-sama ada salahnya. Sebenarnya kan cuman dalam hubungan tuh laki-laki sama perempuan tuh egonya harus ada yang dipendam, ada yang diredam gitu. Jadi itulah yang kita sedang belajar gitu. Gak usah di-push orang, dipaksa dia harus gini, dipaksa saya harus gini. Kadang-kadang kita ngikutin maunya netizen, tapi jadinya ternyata ruwet atau gimana. Jadi please jangan bully dia, jangan kecewa, jangan serang dia, jangan komen-komen dia. Let it her happy, biarin dia bahagia. Tapi lu ngeliat ini ada sebuah proses pendewasaan juga untuk Aurel? Betul sih, buat saya juga. Buat saya pendewasaan, buat dia pendewasaan, karena di dalam hubungan paling penting itu pendewasaan sih. Umur dia mungkin masih 22, umur saya juga baru kemarin ulang tahun dari 25 ke 26, jadi emang harus pendewasaan sih kedua belah pihak. Tak, maaf sebelumnya, membantah nggak sih kalau misalnya hubungan kalian tuh disebutnya settingan? Oh bantah lah, karena kalau settingan gak nyampe sepanjang ini, dan aku bener-bener banyak pertemuan kita bahkan di luar sosmed. Even kita kenapa pun di hubungan ini bukan berarti hubungan kita settingan gitu. Karena orang nikah aja bisa cerai kan bukan berarti dia nikahnya settingan gitu. Jadi yang penting tuh bukan, kadang tuh orang bilang settingan yang beneran jadi malas gitu. Digituin juga. Jadi menurut saya nggak usah dibilang-bilangin dia gimana, kasihan juga gitu. Kasihan dia, kasihan bunda, kasihan adik-adiknya juga, kasihan adik-adik saya juga. Adik saya juga yang perempuan dipanas-panasin orang, dibilang nggak bertanggung jawab apa. Wah, saya bilang ngeri juga dari perempuan saya kan, kasihan. Tapi kalau